This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. Pengaruh besar Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai presiden gak usah diragukan lagi. Kali ini, pengaruh luar biasa ini dinilai berdampak juga kepada Amerika Serikat. Sebelumnya, sang presiden mengancam keras negara yang menghina kaum muslim. Gak lama kemudian, omongan ini dinilai sudah menyadarkan Donald Trump. Sang presiden tiba-tiba memperhatikan rakyat muslim dan menghapus LGBTQ di Amerika Serikat. United States government that there are only two genders, male and female. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Tiba-tiba resmikan kebijakan luar biasa. Belum lama setelah dilantik, Donald Trump langsung membuat heboh Amerika Serikat bahkan dunia. Pasalnya, sang presiden kini dengan tegas melarang LGBTQ. Ini akan menjadi kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat bahwa hanya ada dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita. Ucap Donald Trump disambut riuh para pendukungnya. Keputusan pria berambut emas ini pun mengundang perhatian khusus dari umat Islam. Pasalnya, Donald Trump yang selama ini dikenal alergi dengan muslim malah seolah berubah arah. Di periode pertama, sang presiden gencar menyudutkan Islam dengan membuat isu terorisme. Rezim Donald Trump pun disebut terjangkit virus Islamofobia. Pada saat yang bersamaan, politisi 78 ini malah membiarkan kelompok LGBTQ. Donald Trump cuek aja saat kaum pelangi ini mengekspresikan orientasi seksual mereka. Namun pertanggal 20 Januari 2025, sang presiden resmi menghapus gender X dari paspor Amerika Serikat. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Perubahan sikap 180 derajat Donald Trump ini pun disyukuri oleh kaum muslim. Apalagi sang presiden pun mulai menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina. Donald Trump disebut punya niat sangat mulia dengan bakal mengirimkan warga Gaza ke Indonesia. Langkah besar Donald Trump ini pun disebut-sebut sebagai bentuk penebusan dosa. Pasalnya, sang presiden dikabarkan ingin menghapus perbuatan buruknya ke bangsa Palestina. Trump bahkan mengaku jadi aktor utama atas situasi damai di bumi Gaza saat ini. Sang presiden seolah berjanji bakal membuat rakyat Palestina merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Perjanjian gencatan senjata bersejarah ini hanya dapat terjadi berkat saya. Hal ini memberi isyarat kepada seluruh dunia bahwa pemerintahan saya akan mengupayakan perdamaian, ucap Donald Trump bangga. Mulai takut dengan pernyataan keras Prabowo. Pernyataan Donald Trump yang berbeda 180 derajat dari biasanya langsung menimbulkan berbagai kecurigaan. Pernyataan itu disinyalir sebagai ketakutannya terhadap Prabowo Subianto. Pasalnya, Trump mengeluarkan pernyataan tersebut setelah mendengar kemarahan Pak Prabowo di Mesir. Seperti diketahui, politisi dari Partai Gerindra itu sempat mengecam dunia internasional. Alasannya karena Prabowo merasa negara-negara Muslim gak dihormati oleh negara asing. Amerika sebagai negara adidaya merupakan salah satu yang paling mendiskriminasi umat Muslim. Kita harus melihat realita bahwa negara-negara Muslim tidak dihormati, tegas Pak Prabowo. Meski merasa tertindas, sang presiden tetap menunjukkan kebesaran hatinya. Beliau dengan sukarela meminta maaf karena emosinya sempat nggak terkendali. Bahkan politikus 73 tahun ini mengajak seluruh pihak untuk terus bersatu. Pasalnya, Pak Prabowo nggak mau adanya perpecahan dan diskriminasi di antara negara-negara internasional. Maaf, ini pendapat saya. Biarkan kami lihat kenyataannya. Kita harus bekerja untuk memiliki kerjasama yang erat di antara kita. Kita harus bekerja untuk memiliki satu suara dan tidak terpecah, ungkap Pak Prabowo. Amarah yang dilontarkan Pak Prabowo ini mendapat reaksi dari berbagai pihak. Bahkan presiden negara lain sampai terharu karena pernyataannya. Dalam video yang beredar, perwakilan dari Palestina terlihat merenung saat Prabowo berbicara.
Pasalnya, pernyataan Presiden Indonesia itu berhasil menggugah hati para pemimpin tersebut. Apalagi Palestina sebagai negara Muslim juga merasakan penindasan kejam dari negara asing. Perwakilan negeri para nabi itu bersyukur aspirasinya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo. Dapatkan perangkat ikan bubu payung dari Well yang bisa kamu dapetin mulai dari 15 ribuan aja. Cek linknya di bawah ya. Dampak kebijakan Trump. Langkah yang diambil oleh Trump dinilai akan berdampak signifikan pada mental warga Amerika Serikat. Kebijakan ini menuai kritik dari publik Amerika karena dianggap memicu ketegangan sosial. Dilansir dari Daily Mail, seorang uskup liberal, Marian Badi, mengkritik kebijakan Donald Trump dalam khotbahnya tentang ketakutan komunitas LGBT apabila langkah Trump dijalankan. Saya meminta Anda mengasihani orang-orang yang sekarang sedang ketakutan. Anak-anak LGBT di keluarga Amerika takut akan keselamatan mereka, ucapnya secara langsung di depan Trump. Banyak pihak mengecam kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi. Langkah yang menargetkan komunitas LGBTQ dikhawatirkan memperparah ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Trump mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyakit kronis. Namun, publik merasa pendekatan ini tidak adil dan kurang mempertimbangkan aspek sosial. Sementara itu, kebijakan Trump diperkirakan berdampak besar pada hubungan AS dengan negara-negara Muslim, terutama melalui pandangan tegasnya terhadap isu LGBTQ. Bahkan menurut Sharoni Rofi, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Trump kemungkinan memprioritaskan negara Muslim sebagai mitra strategis. Trump tentu saja akan membuat kalkulasi terkait politik luar negeri AS ke depannya. Trump sudah pasti menganggap negara-negara Muslim sebagai mitra strategis, kata Sharoni dilansir dari CNN Indonesia. Langkah normalisasi ini dianggap sebagai upaya menciptakan perdamaian. Trump bisa mendorong kemerdekaan Palestina dengan metodenya sendiri sambil memperkuat bisnisnya di Timur Tengah. Selain itu, Trump terlihat mendekati komunitas Muslim Amerika. Pandangannya terhadap LGBTQ dianggap bertujuan menciptakan lingkungan damai bagi komunitas Muslim. Dapatkan makaroni bantet murah meriah yang bisa kamu beli mulai dari 1.000-an aja. Cek linknya di bawah ini ya. Tanggapan media asing. Langkah anti-LGBT yang diambil Donald Trump langsung mendapat sorotan media raksasa. Sebut saja Reuters yang khawatir kebijakan Trump akan membuat perpecahan di Amerika Serikat. Apalagi media yang bermarkas di London ini menyebut kelompok hak sipil menentang kebijakan tersebut. Presiden Donald Trump segera bergerak untuk mengakhiri berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak bagi orang-orang LGBTQ. Tindakan tersebut menghadapi reaksi keras dari kelompok pro-hak masyarakat sipil, lapor Reuters. Gak heran Trump marah besar karena kebijakannya berusaha dijegal. Pasalnya, media asal Inggris yakni BBC memberitakan Trump yang meradang setelah ditegur uskup. BBC menyorot reaksi keras pria 78 tahun tersebut, usai Pastor Marian Edgar Badi memintanya mengasihi kaum LGBT. Apakah menurut kalian isi khotbah yang disampaikan menarik? Tentu tidak kan? Saya rasa ini bukan khotbah yang bagus dan mereka bisa memperbaikinya. Terima kasih, cecar Trump. Namun langkah besar Trump justru mendapat dukungan di Rusia. Pasalnya, Alexander Dugin menilai ideologi anti-LGBT Trump menentang penyimpangan yang mengakar di negeri Paman Sam. Alih-alih nilai-nilai liberal yang progresif dan anti-tradisional, Trumpisme menyerukan untuk beralih ke nilai-nilai tradisional untuk AS. Kaum transgender dan komunitas LGBT dipandang sebagai penyimpangan yang terpinggirkan dan bukan sebagai norma sosial, tulis Dugin dikutip dari RIA Novosti. Dukungan terhadap Trump juga dilontarkan jurnalis asal Turki yakni Ersin Çelik. Di bawah Trump, Gedung Putih akan berhenti menjadi sarang tuan rumah melobi-lobi kaum LGBT. Tulis Çelik dikutip dari Yeni Şafak. Jadi begitulah cerita Donald Trump yang mulai menghormati negara Muslim dengan aturan anti-LGBT. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?